Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu calon peserta ujian PPPK khusus formasi guru ya. Di sini kita akan belajar yaitu tentang kompetensi teknis guru yaitu teori belajar. Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu guru, kita akan mempelajari yaitu teori belajar Ausubel ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Apa itu teori belajar Ausubel? Yaitu teori belajar bermakna ya, menekankan pentingnya menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Menurut Ausubel, proses belajar yang bermakna itu terjadi ketika yang pertama itu asimilasi informasi baru, yaitu informasi baru dihubungkan dengan konsep yang telah dimiliki siswa. Lalu yang kedua yaitu keaktifan siswa. Siswa harus mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitifnya. Dan selanjutnya kuncinya di sini advanced organizer ya Bapak Ibu ya. Jadi di teori belajar Ausubel ini, guru memberikan pengantar atau organizer untuk mempermudah siswa memahami hubungan antara informasi baru dan konsep yang telah diketahuinya ya. Jadi seperti stimulus awal nih Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya pembelajaran bermakna ya. Pembelajaran bermakna lebih efektif dibandingkan hafalan karena informasi di organisasi dan terhubung dengan pemahaman sebelumnya. Apa saja Bapak Ibu konsep kunci teori Ausubel dalam pembelajaran? Yaitu yang pertama pengelolaan konsep ya. Materi itu disusun dari umum ke spesifik ya Bapak Ibu. Lalu pemberian contoh dan hubungan ya. Jadi guru memberikan analogi atau contoh konkret atau penjelasan hubungan antara konsep ke konsep ya. Dan fokus pada struktur kognitif siswa. Guru harus memahami pengetahuan awal siswa untuk menghubungkan konsep baru. Ayo Bapak Ibu, kita lihat di sini contoh soalnya ya tentang teori Ausubel ya. Seorang guru memberikan pengantar materi tentang fotosintesis dengan menjelaskan konsep dasar tentang proses biologis pada tanaman yang telah diajarkan sebelumnya. Guru kemudian menunjukkan bagan sederhana yang memperlihatkan hubungan antara sinar matahari, karbon dioksida, dan oksigen. Pendekatan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan prinsip teori belajar Ausubel ya. Manakah langkah berikut yang paling mencerminkan advanced organizer sesuai teori ini? A. Guru meminta siswa menghafal definisi fotosintesis sebelum menjelaskan konsepnya lebih lanjut. B. Guru menyuruh siswa membaca buku teks secara mandiri untuk memahami konsep fotosintesis. C. Guru menjelaskan hubungan antara konsep yang telah diketahui siswa dan materi baru menggunakan diagram sederhana. Dan D. Guru memberikan soal latihan tentang fotosintesis sebelum siswa memahami konsepnya. Dan E. Guru memberikan video proses fotosintesis tanpa menjelaskan konsep dasar terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu jawab ya dalam waktu 35 detik dan penjelasannya di slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu jawabannya itu C Bapak Ibu ya. Guru dapat menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan barunya melalui diagram sederhana ya. Itu poinnya 5, itu mencerminkan penggunaan advanced organizer ya. Jadi advanced organizer itu apa Bapak Ibu? Adalah pengantar yang membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan konsep yang telah diketahuinya. Dalam kasus ini, diagram sederhana adalah alat efektif untuk menjelaskan hubungan tersebut. Oke, Bapak Ibu Guru, apakah masih semangat? Kita langsung masuk yaitu latihan soal. Ya, silakan dicatat berapa poinnya nanti Bapak Ibu ya. Soal yang pertama, dalam proses pembelajaran, seorang guru menjelaskan materi baru tentang penyebab perubahan cuaca kepada siswa kelas 7. Guru menghubungkan penjelasan ini dengan materi sebelumnya tentang siklus air ya, yang sudah dipahami siswa. Apa tujuan utama dari pendekatan ini menurut teori Ausubel? A. Agar siswa lebih cepat memahami materi baru tanpa memerlukan tambahan informasi. B. Untuk meningkatkan retensi jangka pendek siswa melalui hubungan antara konsep baru dan lama. C. Untuk memastikan siswa memahami materi baru dengan menghubungkannya ke struktur kognitif yang telah ada. D.
supaya siswa dapat menghafal lebih banyak informasi terkait dengan cuaca dan iklim, dan E, agar siswa bisa memecahkan soal ujian yang membutuhkan pemahaman materi ini. Silakan dijawab ya Bapak Ibu ya dalam waktu 35 detik. Dan pembahasannya di slide berikutnya. Maka jawabannya adalah yang C ya, yaitu menghubungkan materi baru dengan struktur kognitif yang ada adalah inti dari teori belajar Aufschiebel. Hal ini membantu siswa memahami dan menginternalisasi ya informasi dengan lebih baik. Jadi yang C itu Bapak Ibu ya, poinnya itu 5, itu sesuai dengan langkah inti teori Aufschiebel. Oke, mari kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya, Bapak Ibu, seorang siswa mengalami kesulitan memahami konsep perpindahan kalor karena merasa materi tersebut tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran bermakna sesuai teori Aufschiebel? A. Menjelaskan konsep secara teoritis menggunakan buku teks tanpa memberikan contoh kehidupan nyata. B. Memberikan analogi seperti proses pemanasan air dalam panci untuk menjelaskan perpindahan kalor. C. Menyuruh siswa mencari contoh perpindahan kalor secara mandiri dari sumber lain. D. Memberikan soal latihan tanpa terlebih dahulu menjelaskan konsep perpindahan kalor. Dan E. Meminta siswa berdiskusi tentang pemahaman mereka sebelum guru memberikan penjelasan. Silakan Bapak Ibu dijawab dalam waktu 35 detik. Dan pembahasannya di slide berikutnya. Maka jawabannya Bapak Ibu adalah B ya. Penggunaan analogi atau contoh nyata dapat membantu siswa menghubungkan konsep baru dengan pengalaman sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oke, Bapak Ibu silakan dicatat poinnya. Dan ini soal terakhir teori Aufschiebel. Ketika mengajarkan materi ekosistem, seorang guru memberikan diagram yang menunjukkan hubungan antara produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya. Guru juga menanyakan kepada siswa tentang pengalaman mereka dengan lingkungan sekitar. Mengapa langkah ini sesuai dengan teori belajar Aufschiebel? A. Diagram membantu siswa memahami informasi baru melalui hafalan gambar. B. Pengalaman siswa digunakan untuk memperkuat hafalan tentang ekosistem. C. Diagram dan pengalaman membantu siswa mengintegrasikan konsep baru dengan pengetahuan lama. D. Langkah ini membantu guru menghindari memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan E. Diagram menciptakan daya tarik visual sehingga siswa lebih tertarik mempelajari ekosistem. Silakan dijawab ya Bapak Ibu ya di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih.